Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas distribusi normal part yang ketujuh, yaitu tentang tabel distribusi normal baku atau Z. Simak terus video ini sampai akhir. Berikutnya kita ke distribusi normal baku. Di part sebelumnya saya sudah menyinggung bahwa pada distribusi normal ini kita disuruh menghitung luas daerah di bawah kurva distribusi normal, yang awalnya pakai variabel acak X diubah menjadi variabel baku Z. Nah, kan waktu itu seperti ini ya, jadi setelah diubah menjadi variabel baku, maka kita disuruh mencari luas daerah di bawah kurva FZ dengan batas-batas interval Z1 sampai Z2. Maka kalau kita pakai rumus integral, jadinya kan P atau peluang Z1 lebih kecil Z lebih kecil Z2, atau dengan kata lain, luas daerah yang warna abu-abu ini adalah integral dengan batas Z1 sampai Z2 Fz dz, di mana Fz itu rumusnya yang rumit seperti ini. Gitu kan ya? Nah, contoh sekarang, misalkan kita disuruh mencari nilai P 0 lebih kecil Z lebih kecil 0,85. Kalau menggunakan rumus ini, maka P 0 lebih kecil Z lebih kecil 0,85 sama dengan integral dengan batas 0 sampai 0,85 seper akar 2pi E pangkat min setengah Z kuadrat dz. Ini kan pasti akan sangat rumit penyelesaiannya. Ya, jadi di sini kita tidak akan gunakan cara integral ini, kita gunakan cara tabel. Sudah dihitungkan nilai dari integralnya, tinggal gimana caranya kita bisa membaca tabel itu dengan benar. Oke, jadi kita akan cari nilai P 0 lebih kecil Z lebih kecil 0,85 ini bukan dengan integral, melainkan dengan tabel. Untuk itu kita harus belajar apa itu tabel distribusi Z. Berikutnya kita ke tabel distribusi Z. Ada dua macam tabel distribusi Z. Ini tabel yang pertama dan ini tabel yang kedua. Apa perbedaannya? Sebenarnya bisa kalian lihat di sebelah kanan atas masing-masing tabel. Pada tabel yang pertama ini, kalau kalian lihat, ini kan kurva distribusi normal baku, ini 0, ini Z ya. Di sini yang diarsir mulai 0 sampai Z. Atau dengan kata lain, bilangan-bilangan peluang yang ada di sini, itu menunjukkan peluang mulai dari 0, lebih kecil dari Z besar, lebih kecil dari Z kecil. Ya, jadi di sini kalian harus membaca baik-baik ini. Area di bawah kurva normal baku dari 0 sampai Z. Jadi seperti ini. Untuk tabel yang kedua ini, kalau kalian lihat di sini, areanya atau luas daerah di bawah kurvanya mulai dari min tak hingga sampai Z kecil. Berarti bilangan-bilangan yang di sini menunjukkan peluang nilai dari Z besar itu lebih kecil dari Z kecil. Atau batas kirinya min tak hingga sampai Z kecil. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba jawab soal yang tadi dengan membaca tabel ini. P 0 lebih kecil dari Z besar lebih kecil dari 0,85. Atau peluang Z itu bernilai antara 0 sampai 0,85. Nah, kalau pakai tabel yang pertama, ini langsung. Karena memang tabel yang pertama ini area di bawah kurva atau peluang mulai dari 0 sampai Z. Jadi, langsung cari aja yang Z-nya 0,85. Nah, terus gimana cara bacanya? Gini. 0,85 itu kita ambil angka satuan dan angka pertama di belakang koma, berarti 0,8. Itu kita lihat di sini. Di kolom yang pertama ini, yang mana? Ini 0,8. Berarti nilai peluang yang 0,8 itu di baris yang ini. Saya kasih tanda warna kuning seperti ini. Nah, berikutnya angka kedua di belakang koma itu kan 5. Nah, di sini 5 itu kan kalau angka kedua dari desimal itu kan berarti 5/100 nilainya, atau 0,05. Lihat di sini, 0,00, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, ini 0,05. Berarti di kolom yang ini. Nah, jadi sekali lagi, yang dilihat di sini itu adalah angka satuan dan angka pertama di belakang koma. Yang di sini itu angka kedua di belakang koma. Yang nilainya kan per 100 ya, jadi pasti 0,0 sekian. Nah, pertemuan antara baris yang warna kuning dan kolom yang warna biru ini berpotongan di sini. Di yang saya lingkari warna merah, yaitu ada bilangan 0,3023. 0,3023 ini adalah area di bawah kurva mulai 0 sampai 0,85. Atau ya ini, P 0 lebih kecil Z lebih kecil 0,85. Kita dapatkan sebesar 0,3023. Jadi sudah dihitungkan di tabel
Nggak perlu ngitung integralnya, tinggal kita baca yang benar. Oke, nah mungkin kalian bertanya, kalau misalkan di sini 3 angka di belakang koma gimana? 0,473 dibulatkan aja. 0,473 dibulatkan menjadi 2 angka belakang koma, berarti 0,47. Tinggal lihat 0,4 di sini, terus 0,07-nya di sini. Ditemukan baris sama kolomnya, berarti 0,1808. Oke? Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita mau menjawab soal ini pakai tabel yang kedua? Tabelnya ini mulai dari min tak hingga sampai Z. Ya, gini. Kita cari peluangnya untuk Z-nya 0,85. Nah, tapi di sini ini kan terputus sampai min 1,0 ya. Jadi ini saya crop, saya potong sama yang kita butuhkan. Nah, seperti ini. Jadi 0,8 itu di sini. Oke, kemudian angka kedua di belakang koma itu 0,05, berarti ini kan. Nah, ini bertemu di sini, berpotongan di sini. Ini 0,8023. 0,8023 itu artinya peluang mulai dari min tak hingga sampai Z atau sampai 0,85. Jadi di sini PZ lebih kecil dari 0,85 itu sama dengan 0,8023. Padahal di sini kita disuruh mencari peluang antara 0 sampai 0,85, bukan Z lebih kecil dari 0,85. Nah, terus gimana? Ya gini, kita pakai sifat dari kurva distribusi normal baku. Gini, 0,8023 itu kan luas daerah semuanya. Yang kita butuhkan cuma 0 sampai Z aja. Berarti kita harus kurangkan dengan peluang yang kurang dari 0. Jadi di sini bisa kita tulis P 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0,85 itu sama dengan peluang Z lebih kecil dari 0,85 dikurangi peluang Z lebih kecil dari 0. Gitu kan? Peluang cuma 0 sampai Z atau 0 sampai 0,85 sama dengan peluang semuanya, peluang Z lebih kecil dari 0,85 dikurangi sama yang kiri ini, dikurangi peluang Z lebih kecil dari 0. Nah, peluang Z lebih kecil dari 0 berapa? Ingat, sifat dari kurva distribusi normal baku itu luas daerah di bawah kurva semuanya 1. Nah, karena ini simetris, berarti kalau kurang dari 0 ini, berarti yang di kirinya 0 atau peluang Z lebih kecil dari 0, berarti separuhnya, 0,5. Karena simetris, kebagi 2, sama rata kiri kanan. Jadi yang kiri setengah, atau di sini saya tulis ya, peluang Z lebih kecil dari 0 itu 0,5, dan peluang Z lebih besar dari 0 itu juga 0,5. Berarti di sini sama dengan 0,8023 dikurangi 0,5. Berarti sama dengan 0,3023. Jawabannya sama dengan tabel yang pertama. Oke, jadi di sini kalian jangan bingung, memang ada dua versi tabel. Kalian lihat di sini biasanya ada gambarnya di tabelnya. Oke, tapi nanti untuk soal-soal berikutnya kita akan pakai tabel yang pertama. Jadi kalian sesuaikan ya, pakai tabel yang pertama, tabel yang ini. Tabel area di bawah kurva normal mulai dari 0 sampai Z. Nah, kedua tabel ini, baik tabel pertama maupun tabel kedua, ini tidak secara utuh saya tampilkan ya. Ini saya crop sesuai kebutuhan. Nanti di slide berikutnya, saya tampilkan secara utuh, bisa kalian screenshot ya untuk melihat tabel distribusi Z, baik yang pertama, area di bawah kurva mulai 0 sampai Z, atau yang kedua, yang area mulai min tak hingga sampai Z. Oke? Ini tabel yang pertama, bisa kalian pause lalu screenshot. Jadi untuk tabel yang pertama ini, jika tidak ada gambarnya seperti ini, itu kalian bisa lihat dari ini. Nilai peluangnya itu mulai 0 sampai maksimum 0,5. Karena kan dimulainya dari 0 sampai Z. Jadi maksimum Z-nya itu kan di sini. Di bagian kanan dari kurva distribusi normal. Jadi maksimum nilainya pasti setengah. Oke? Ini tabel yang kedua. Kalau tabel yang kedua itu kan tadi areanya mulai dari min tak hingga sampai Z ya. Jadi minimal itu 0, maksimal itu 1. Itu yang membedakan tabel pertama dan tabel kedua. Jadi sebenarnya kalau nggak ada ininya, kalian bisa mengidentifikasi dari bilangan-bilangan yang ada di dalam tabel itu. Ingat tadi, kalau di tabel yang pertama, mulai dari 0 sampai Z itu maksimumnya 0,5. Kalau mulai dari min tak hingga sampai Z, itu maksimumnya ini 0,9998 ya. Berarti hampir mendekati 1.
Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.